पीछे हटने को कह रहा है? आप पीछे हटिए। गांव के जितने लोग हमारे साथ हैं, मेरे पीछे। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rebel. Rizzy yang diperankan oleh Prabas kini mendatangi Nandini, seorang anak mafia, dan Rizzy ini berniat mendekati Nandini agar mengetahui seluk-beluk orang yang mendekengi bisnis ayah Nandini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Wildan _ Hapsi, user BZ 4WE3YM9M, Naldi Greg Xavier 8012, Pridianto Pak D 7628, Morgan Sandi Morgan. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Rizzy alias Rebel. Dia punya misi dan dendam yang harus terbalaskan, dan cerita Rebel pun dimulai. Di awal film, kita akan melihat seorang komisaris mengendarai mobil di tengah hujan deras. Di dalam mobil, dia mengobrol dengan istrinya kalau dia ingin sekali menghentikan kejahatan yang selalu terjadi di kotanya akibat Don terkenal yang bernama Stephen Robert. Diketahui dia sedang mengumpulkan bukti-bukti agar bisa menangkap Stephen Robert. Tapi sekelompok orang yang menghadangnya dan membunuh komisaris dengan istrinya secara sadis. Sang pembunuh adalah anak buah dari Anthony. Anthony menyuruh adiknya David memberikan uang kepada pembunuh tadi. Setelah itu, Anthony dan David menemui seorang Don lokal yang bernama Nano. Dia memberikan kabar kalau komisaris sudah diselesaikannya. Nano memberinya uang dalam koper dan menyuruh mereka pergi. Tapi Anthony berkata apakah dia bisa melihat sekali saja bos besar mereka yang bernama Stephen Robert. Bukannya mengabulkannya, Nano malah menembak dua anak buah Anthony karena Anthony sudah lancang menanyakan bos besar mereka. Kepercayaan Nano berkata, beruntung bukan mereka yang ditembak Nano. Jika sekali lagi mereka ingin bertemu Stephen Robert, Nano tak segan-segan membunuh mereka. Cerita beralih ke tempat lain, di mana seseorang bernama Nagraj menjemput seorang pria ganteng bernama Rizzy di bandara. Diketahui Nagraj adalah seorang pemandu wisata di Hyderabad yang ditugaskan bosnya untuk menemui Rizzy selama 3 bulan ini. Rizzy dibawanya ke sebuah apartemen untuk tempat tinggal mereka sementara. Walaupun Nagraj banyak bicara, Rizzy tak mengeluarkan sepatah kata pun yang membuat Nagraj kesal. Rizzy yang baru saja datang terlihat memberikan salam kepada sang Fajar, tapi masih tak berbicara. Nagraj merengek-rengek memohon agar Rizzy berbicara. Di saat itu, Rizzy berkata kalau dia ingin bertemu Stephen Robert. Mendengar nama itu, Nagraj ketakutan, tapi ketakutannya hilang karena Rizzy memberikan sekepok uang kepadanya. Lalu Nagraj berkata kalau Stephen Robert mempunyai anak buah bernama Anthony. Nagraj membawanya ke markas Anthony, tapi karena takut, dia hanya melihat dari kejauhan. Rizzy menanyakan keberadaan Stephen Robert kepada anak buah Anthony, tapi mereka malah memukul Rizzy. Yang anehnya, Rizzy tak melawan sedikit pun. Dia pulang dengan kekecewaan saat itu. Di apartemen, dia menanyakan lagi kepada Nagraj siapa saja korban terbaru Stephen Robert. Nagraj menolak mengatakannya, tapi lagi-lagi Rizzy memberikannya uang dan dia pun mengatakan kalau setahu dia korban terakhir adalah komisaris yang sedang mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Stephen Robert. Rizzy mendatangi rumah komisaris. Anaknya mengungkapkan kalau ayahnya selama 2 tahun ini sedang mengumpulkan bukti kejahatan Stephen Robert. Ayahnya mencari tahu semua orang terdekat Stephen Robert, tapi sebelum dia mencapai, dia dihabisi oleh penjahat itu.
Anaknya mencoba mendatangi pengadilan karena pembunuhan yang terjadi kepada ayahnya, tapi anak buah Stephen Robert mengincarnya dan saudara perempuannya yang membuat dia ketakutan. Rizzy meminta bukti yang dikumpulkan ayahnya untuk mengakses Stephen Robert, tapi anak perempuan komisaris marah dan mengusir Rizzy karena kedatangannya akan membuat mereka dalam bahaya. Rizzy terus diusirnya, yang membuat Rizzy tak bisa menahan amarahnya. Dia menceritakan maksud kedatangannya untuk mencari Stephen Robert ke kota ini. Entah apa yang dibicarakan Rizzy, sehingga anak perempuan komisaris luluh dan memberikan bukti itu. Di sana mereka memberitahu kalau Stephen Robert tak pernah terlihat. Hanya kepercayaannya yang bernama Nano yang tahu penampakan Stephen Robert. Nano mengelola semua bisnis Robert di Hyderabad. Stephen Robert ternyata dua orang. Satu Stephen, seorang don yang terkenal sadis, dan satunya lagi Robert yang baru 2 tahun ini menjadi mitra Stephen. Rizzy menanyakan bagaimana jika ia ingin mencapai Stephen Robert agar tak dapat masalah. Pria itu berkata kalau jalan satu-satunya Rizzy harus mendekati anak perempuan kesayangannya, Nano, yang bernama Nandini. Karena Nano orang yang tahu penampakan Stephen Robert, tapi sekarang Nandini pindah ke Bangkok dan membuka kelas tari di sana. Karena Nandini ingin menjauhi ayahnya yang seorang mafia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Anthony yang juga ingin melihat penampakan Stephen Robert. Dia mengutus adiknya, David, pergi ke Bangkok untuk mendekati Nandini. Mengetahui itu, Rizzy berencana pergi ke Bangkok. Dia mengajak Nagraj, tapi Nagraj tidak mau. Yang akhirnya, Rizzy memberinya lagi uang dan dia pun mau diajaknya. Singkat cerita, mereka tiba di Bangkok. Rizzy menyewa apartemen di sana. Mereka mengubah penampilannya demi misi Rizzy. Mereka ingin belajar tari di tempat Nandini. Nandini seorang wanita yang cantik. Karena kecantikannya, dia menjadi sombong. Dia harus terlihat cantik di mata siapapun. Dia tak mau ada yang mengalahkan kecantikannya. Terlihat David juga ada di sana dan selalu memperhatikan Nandini. Rizzy dan Nagraj merencanakan sesuatu agar Nandini jatuh cinta kepada Rizzy. Rizzy memulai rencananya dengan memanfaatkan Nagraj. Dia meminta agar Nagraj membawa Nandini ke hadapannya. Nandini pun menemuinya. Nagraj berkata kalau Rizzy mencintai Nandini. Seketika itu, Rizzy menampar Nagraj. Rizzy berkata bagaimana dia bisa mencintai Nandini, sedangkan dia mempunyai pacar yang sangat cantik dari Nandini. Rizzy terus menamparnya yang membuat Nagraj kesakitan. Hal itu membuat Nandini kesal dan merasa terhina karena baru kali ini ada pria yang tak mengakui dirinya cantik. Di apartemen, Nagraj marah kepada Rizzy mengapa dia menamparnya dan mengatakan kalau Nandini tidak cantik. Rizzy meminta maaf kepadanya dan dia berkata kalau itu taktiknya. Nandini tak akan pernah menerima cintanya jika dia langsung to the point. Dia harus membuat Nandini penasaran. Dengan begitu akan lebih mudah mendapatkannya. Rizzy meminta lagi bantuan Nagraj dan dia berjanji kali ini tak ada tamparan lagi. Keesokan harinya, Nano datang menemui Nandini ke Bangkok. Dia khawatir dengan Nandini yang tinggal di Bangkok tanpa pengawasannya. Tapi karena Nandini tak mau ayahnya berada di sana lama-lama, dia secara halus berkata kalau dia baik-baik saja. Dia menikmati hari-harinya tinggal di Bangkok dengan senang hati. Rizzy melihat pertemuan itu. Di sisi lain, David pun melihatnya. Mereka bersembunyi karena takut ketahuan Nano. Nandini pamit kepada ayahnya karena saat ini jadwalnya dia berenang. David melaporkan kedatangan Nano ke Bangkok kepada Anthony, tapi ternyata percakapannya didengar oleh Rizzy. Keesokan harinya, mereka menemui Nandini yang sedang berenang. Nagraj meminta agar Nandini menemui Rizzy lagi. Nandini tak mau karena perkataan Rizzy kemarin membuatnya terhina. Nagraj membujuk Nandini kalau sekarang Rizzy akan mengakui kecantikan Nandini dan mengatakan cinta kepadanya. Nandini datang kepada Rizzy, tapi apa yang dikatakan Rizzy lagi-lagi membuat Nandini marah. Rizzy menampar lagi Nagraj dan berkata bagaimana dia bisa mengakui kecantikan Nandini dan juga mencintainya. Dia tak bisa mengkhianati pacarnya yang jelas-jelas jauh berbeda dengan Nandini. Dia berpenampilan sopan, tapi Nandini seperti ini. Rizzy terus menampar Nagraj, tapi David menghentikannya. Dia berkata bagaimana Rizzy bisa mengabaikan kecantikan Nandini. Bahkan dia menunggu 1 bulan untuk mendekati Nandini. David mengagung-agungkan Nandini agar Nandini terpesona. David memukul Rizzy, tapi Rizzy tak melawan sedikit pun.
Nandini pergi bersama mereka semua, meninggalkan Rishi sendirian. Tapi Rishi tak kapok-kapoknya mencela semua yang ada di diri Nandini. Nandini yang mendengarnya geram. Dia berkata kalau dia ingin menemui pacar Rishi. Rishi pun mengundang Nandini untuk datang ke apartemennya. Nandini yang kesal mencari-cari baju yang cocok agar tak kalah dengan pacar yang selalu dipuji-puji Rishi. Nandini terus gonta-ganti bajunya sampai dia terlihat cantik dan tak ada yang menandingi. Dia datang ke tempat Rishi dan melihat Rishi sedang menabur bunga. Rishi berkata itu bukan untuk menyambutnya, tapi untuk menyambut pacarnya. Nandini semakin geram, dia ingin cepat melihat pacar Rishi. Dan Rishi pun memperlihatkan pacarnya di cermin dengan penampakan Nandini sendiri yang membuat hidung Nandini ngapung dan hatinya berbunga-bunga. Rishi berkata kalau inilah bentuk perjuangannya untuk mendapatkan Nandini. Dia ingin Nandini membalas cintanya, tapi Nandini berkata kalau mereka harus berbicara dulu sebelum hubungan ini terjalin. Saat itu, David terus memperhatikan mereka. Nandini dengan serius berkata, mereka tak bisa menjalin hubungan tanpa tahu latar belakang mereka masing-masing. Rishi berkata kalau dia anak dari seorang pensiunan asuransi dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Dia tak suka berkelahi, apalagi kekerasan. Itu sebabnya dia selalu diam kalau ada yang menghajarnya. Mendengar hal itu, Nandini senang. Dia berkata kalau Rishi adalah tipe pria idamannya yang tak suka kekerasan. Nandini lalu menceritakan latar belakangnya dan mengungkapkan kalau dia anak seorang mafia yang berlindung di bawah Stephen Robert. Rishi pura-pura terkejut saat itu. Lalu Nandini pun meneruskan kalau dari kecil dia selalu melihat pembunuhan yang dilakukan ayahnya. Dia muak dengan semua itu yang membuatnya memutuskan untuk tinggal di Bangkok. Rishi pura-pura lagi dan berkata kalau dia berada di tempatnya, dia akan melakukan hal yang baik agar kejahatan tidak dilakukan lagi oleh ayah Nandini. Kalau dia punya foto atau video yang membuka jati diri Stephen Robert, dia akan melaporkannya kepada polisi. Tapi mungkin itu tak akan terjadi karena Nandini tak akan mampu melakukannya. Tiba-tiba Nandini memeluk Rishi. Dia berkata kalau dia akan melakukan apa saja demi kebaikan. Nandini meminta agar Rishi memeluknya dan menyatakan cintanya lagi. Rishi memeluknya dan mengatakan cintanya. Dia mengingat sesuatu dan melepaskan pelukannya itu. Dia beralasan kalau dia takut hubungan mereka dilihat oleh anak buah ayah Nandini. Diam-diam, David mendengar percakapan mereka. David menculik Rishi dan bertanya siapakah Rishi sebenarnya, karena dia selalu menanyakan Stephen Robert. Anak buahnya berkata, habisi saja Rishi, dan peluru pun terdengar. Tapi tak disangka, Rishi membuka pintu mobil dan terlihat mereka sudah tak bernyawa. Terlihat Anthony menghubungi David, tapi tak ada jawaban. Rishi pulang ke Hyderabad untuk menemui anak komisaris. Dia berkata kalau dia berhasil mendekati Nandini. Rishi menambahkan kalau Nandini sebenarnya anak yang baik, tapi dia terpaksa melakukan semua itu untuk mendapatkan identitas Stephen Robert. Dia juga memberitahu kalau adik Anthony sudah dihabisinya di Bangkok karena tahu kepura-puraan Rishi. Rishi pamit saat itu karena takut kedatangannya diintai oleh para penjahat dan membahayakan mereka berdua. Terlihat Nandini juga pulang ke rumahnya. Ayahnya senang dan meminta membatalkan semua janjinya karena dia ingin menghabiskan waktu bersama anak kesayangannya itu. Nandini meminta maaf kepada ayahnya kalau dia salah menilai sang ayah dan kekuatannya yaitu Stephen Robert. Dia berkata kalau Stephen Robert terkenal ke seluruh dunia. Siapa saja yang mengganggunya, dia selalu menyebut nama Stephen Robert dan mereka yang mendengarnya selalu ketakutan. Dia bangga ayahnya kenal dengan sosok Stephen Robert yang membuatnya selalu aman. Dia ingin sekali melihat Stephen Robert, tapi itu tidak mungkin karena ayahnya tak akan memperlihatkannya. Tetapi Nanu berkata anak kesayangannya bisa melihat penampakan Stephen Robert. Dengan bangganya, ayah Nandini memperlihatkan video Stephen Robert. Nandini yang melihatnya berpura-pura bangga. Dia terus membuat ayahnya minum yang akhirnya dia tertidur. Nandini mentransfer video itu ke ponselnya. Dia lalu pergi ke kamarnya dan menghubungi Rishi. Dia memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan video Stephen Robert. Darah Rishi mendidih mendengarnya dan dia meminta video itu saat ini juga. Tapi Nandini berkata akan memberikannya besok. Tetapi tak berapa lama Rishi datang. Nandini pun ketakutan saat itu. Rishi tak bisa membendung kemarahannya dan hampir memukul Nandini. Yang membuat Nandini ketakutan,
dan memperlihatkan video tersebut. Terlihat sosok pria di video itu dan berkata, "Jangan main-main dengan Stephen Robert," yang membuat darah Rizzy semakin mendidih. Di tempat lain, anak buah Anthony mendatangi rumah anak komisaris. Dia menanyakan siapa Rizzy yang selalu datang ke rumahnya. Ternyata sopirnya berkhianat. Dia yang memberitahu Anthony kalau Rizzy mencari tahu Stephen Robert. Awalnya, anak komisaris berkata tak mengenal Rizzy. Untuk menakut-nakuti anak komisaris, sopir itu menjadi sasaran mereka dan saudara perempuannya diculik oleh anak buah Anthony. Rizzy yang pulang ke apartemennya membuka tasnya dan mengambil pistolnya. Anak komisaris mendatangi apartemen Rizzy, memberitahu kalau saudara perempuannya diculik anak buah Anthony, dan Rizzy pun berjanji akan menyelamatkannya. Terlihat anak buah Anthony datang menghadap Anthony dengan keadaan babak belur. Anthony bertanya siapakah yang membuat mereka seperti ini. Lalu salah satu dari mereka menceritakan kalau seorang bernama Rebel yang membuatnya babak belur. Saat itu Rizzy datang. Dia mengajar semua yang ada di sana dengan kekuatan supernya. Tak ada rasa sakit di tubuhnya, yang ada hanya kekuatan yang membara. Tapi dia sengaja tak membunuhnya, agar dia menginformasikan kalau Rebel akan menghabisi Stephen Robert. Dia menambahkan kalau dia akan menunggu di daerah tepat jam 5 sore. Anthony yang mendengarnya geram. Dia membawa anak buahnya untuk menunjukkan siapakah Rebel itu. Mereka sudah berada di tempat yang disebutkan Rebel, dan Rizzy pun keluar menampakkan diri. Dengan gagahnya, dia menyalakan rokok. Dia berjalan menuju Anthony dan anak buah Anthony yang langsung menyerang Rizzy. Mereka terlihat babak belur tanpa disentuh Rizzy, yang ternyata Rizzy membawa semua pengawal yang juga super hebat. Dan di saat itu Nandini kebetulan lewat. Dia menyaksikan perkelahian itu. Dia juga melihat Rizzy yang berbeda yang membuatnya heran. Di saat mereka akan menyerang Rizzy dengan senjata api, anak buah Rizzy pun membantai mereka semuanya. Di saat itu hanya Anthony yang tersisa dan satu anak buahnya. Anthony meminta maaf kepada Rizzy dan Rizzy berkata kalau dia mempunyai kabar bagus sebelum membunuh mereka berdua. Kabar itu adalah dia sudah terlebih dahulu membunuh adiknya, yaitu David. Dan sekarang giliran Anthony dan Anthony tewas di tangan Rizzy. Rizzy memerintahkan anak buahnya membersihkan tempat itu dalam hitungan ketiga. Dan terlihat Nandini memperhatikannya. Nandini memerahi Rizzy dan bertanya siapakah dirinya sebenarnya. Dia terus mendesak Rizzy, tapi tiba-tiba anak buah Rizzy yang bernama Raju berkata, dia akan mengatakan siapakah Rizzy sebenarnya. Rizzy bukanlah orang jahat yang Nandini kira. Dia adalah anak tuanya yang bernama Bupati. Bupati adalah ketua gangster yang ditakuti di Visakhapatnam. Tetapi kegiatannya dalam hal kebaikan. Dia akan melakukan kekerasan bila diperlukan. Suatu hari, dia mendatangi kantor polisi. Dia mengajar inspektur muda bernama Bhaskar. Dia terus mengajarnya sampai Bhaskar babak belur. Dia berkata orang merasa dilindungi bukan karena dewa atau politisi, tapi karena percaya kepolisian akan melindunginya. Dia muak dengan kelakuan Bhaskar yang berkelakuan menjijikan. Dia membawa orang yang mengadukannya. Sang wanita berkata kalau pria yang di sebelahnya adalah kakaknya yang tunawicara. Dia ditipu oleh pembeli tanah saat itu. Karena penipuan itu, dia melaporkannya kepada Bhaskar. Tapi Bhaskar berkata kalau dia akan membantunya jika dia bisa bermain 1 jam saja dengan adik perempuannya. Atasan Bhaskar bertanya mengapa Bupati sekejam itu kepada Bhaskar yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Lalu Bupati memanggil Jayaram, adik iparnya, sekaligus ayah dari Bhaskar. Jayaram memukul Bhaskar dan siap membunuhnya karena mempermalukan nama keluarganya. Tapi Bupati mencegahnya. Lalu Bupati berkata siapa saja yang berbuat salah, dia akan menghukumnya. Walaupun dia adalah keluarganya sendiri. Bhaskar diusir oleh Bupati dan dicoret dari silsilah keluarga. Bhaskar pun dibuangnya ke tengah jalan. Bupati pulang ke rumahnya dengan keadaan marah. Istrinya berkata kalau anaknya Rizzy menelepon. Mendengar hal itu, Bupati terlihat senang dan dia pun menghubungi kembali Rizzy. Di saat itu, Rizzy sedang berduaan dengan kekasihnya yang bernama Diva.
Ternyata Rishi sengaja dikirim ke Bangalore untuk belajar musik. Ayahnya tak ingin dia meniru kegiatan sang ayah karena takut membahayakannya. Rishi menjawab telepon Bupati. Pertama, Bupati menanyakan kegiatan keagamannya kepada Rishi yang selalu diterapkan keluarganya. Lalu dia menanyakan tentang kelas musiknya yang membuat Rishi bingung menjawabnya. Karena selama ini dia berbohong telah mengambil kelas musik kepada ayahnya. Ayahnya meminta agar Rishi datang esok hari bersama guru musiknya. Rishi bingung dengan semua itu, tapi dia mempunyai ide untuk menjadikan Deva sebagai guru musiknya. Singkat cerita, Rishi pulang ke rumahnya. Dia disambut oleh keluarganya dan juga penduduk yang menghormati ayahnya. Rishi terlihat culun di mata semua orang yang hal ini sangat diinginkan ayahnya. Raju yang melihatnya heran, mengapa Rishi yang seharusnya seperti harimau malah terlihat seperti tikus. Terlihat Rishi sujud di bawah kaki ayah, ibu, dan pamannya. Tanda dia sangat menghormati mereka. Dia memeluk ayahnya dengan erat. Bupati berkata Rishi tumbuh seperti keinginannya. Dan Rishi pun memperkenalkan Deva kepada mereka yang sontak. Deva ikut jatuh di kaki ayahnya. Setelah itu datang seorang anggota dewan bernama Simha Varima. Dia memohon dukungan Bupati lagi agar dia bisa menang dalam pemilihan berikutnya. Tapi Bupati menolak karena selama menjabat Simha tak bersimpati kepada rakyat. Masalah air, masalah jalan, Simha masih tak bisa menanganinya. Kalaupun dia benar, dia akan didukung langsung oleh rakyat dan bukan datang ke hadapan Bupati. Simha mencoba menyuap Bupati, tapi Bupati menyiksanya. Walaupun dia ketua gangster, tapi dia tidak mau memakan uang haram. Atas kejadian itu, Simha merasa terhina. Dia memerintahkan anak buahnya menyewa 100 orang terkuat dari Bihar untuk membunuh Bupati di saat perayaan esok hari. Singkat cerita, perayaan pun digelar. Mereka sekeluarga datang ke sana untuk menghormati dewa kepercayaannya. Tapi di saat itu, para penjahat menyamar sebagai wanita siap membunuh Bupati. Tapi Bupati berhasil melawan mereka. Mengetahui bahaya ini, Bupati menyuruh anak buahnya membawa Rishi pergi. Dan di sana, dia terus bertarung melawan para penjahat. Ketika Bupati terdesak, Rishi berhasil menyelamatkannya. Bupati terkejut melihat keberanian Rishi. Dia meminta Rishi mundur, tapi Rishi tak mau. Bupati terus menyuruh Rishi mundur, tapi Rishi membentak ayahnya kalau dialah yang harus mundur. Bupati kaget oleh kemarahan Rishi. Di sana, Rishi mengajar semua penjahat yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Dia bertanya siapakah orang yang menyuruhnya, dan dia mengatakan kalau orang itu adalah Simha Varima. Rishi mendatangi Simha. Dia mempermalukannya di depan umum. Rishi tak membunuhnya karena masih menghargai sang ayah yang tak ingin kejadian ini menjadikan permusuhan yang berlarut-larut. Setelah itu, Rishi dimarahi oleh ayahnya. Dia tak menyangka anaknya menjadi brutal. Rishi diam saja menghadapi kemarahan ayahnya. Raju membela Rishi kalau itu wajib ia lakukan karena tugas sang anak adalah melindungi ayahnya. Bila Rishi tak ada di sana, apa yang akan terjadi kepada mereka saat ini? Dulu, Raju adalah anak yatim piatu. Dia diangkat anak oleh Bupati dan diberikannya kasih sayang. Bila dia di posisi Rishi, dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena dia tak ingin menjadi yatim lagi dengan hilangnya nyawa Bupati yang sangat mereka cintai. Tapi Bupati masih marah dan mengusir Rishi. Rishi meminta maaf kepada ayahnya karena dia telah menipunya. Dan dia berbohong kalau dia sudah belajar musik di Bangalore. Dia melakukan ini karena darah keturunan sang ayah. Dia tak mau melihat ayahnya terluka. Dia juga membuka penyamaran Deva yang tak lain adalah kekasihnya. Dia selalu ingat pesan sang ayah kalau yang kaya harus menikahi dengan yang miskin dan yang berkeluarga harus menikahi yatim piatu. Dia dan Deva saling mencintai dan Deva adalah anak yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Mendengar hal itu, Bupati bersedih. Dan dia pun menyetujui hubungan Rishi dan Deva. Di tempat lain, Simha terlihat frustasi atas apa yang dilakukan keluarga Bupati terhadapnya. Dia menjual semua propertinya kepada semua orang yang menginginkannya. Uang terlihat sangat banyak di hadapan Simha. Dia berkata kalau dia tak butuh properti dan apapun, dia hanya ingin melihat kematian Bupati. Karena setelah itu, dia akan mati dengan tenang. Bukan orang terkuat yang bisa membunuh Bupati,
tapi orang dalam yang mampu melakukannya. Maka dari itu, dia menghubungi salah satu orang dalam Bupati yang ternyata gundukan uang itu diserahkan kepada Jayaram. Dia tahu Jayaram juga menyimpan kebencian terhadap Bupati, dan Jayaram pun membenarkannya. Dia sangat terhina dengan perlakuan kakak iparnya terhadap anaknya. Karena mempermalukannya di hadapan semua orang, dia ingin sekali menghabisi Bupati, tapi belum menemukan waktu yang tepat. Di saat itu, Simha memperkenalkan Stephen kepada Jayaram, seorang pembunuh kejam yang selalu berhasil di semua misinya, dan mereka pun sepakat untuk membunuh Bupati saat itu. Suatu hari, mereka membahas tanggal pernikahan Rishi dengan Deva. Jayaram membuat seorang pendeta yang akan mencocokkan horoskop mereka. Pendeta menyarankan agar Rishi berdoa di kuil dalam waktu yang bersamaan, karena itu adalah waktu terbaik untuk meminta restu dewa. Yang akhirnya mereka memutuskan agar Rishi berdoa di kuil yang dimaksud, dan Bupati berdoa di kuil yang satunya lagi. Mereka siap berangkat saat itu. Bupati ditemani Jayaram, Deva dan istrinya, sedangkan Rishi ditemani oleh Raju. Singkat cerita, mereka sampai di kuil. Di saat sedang khusyuk berdoa, Bupati ditembak oleh Jayaram. Dia juga menembak ibu Rishi. Semua anak buah Bupati dihabisi oleh Stephen. Dan Deva pun dihabisi oleh Bhaskar. Rishi mendapatkan kabar kalau ayahnya diserang. Di saat Rishi sampai, dia melihat semua orang tewas. Dia menangis tak percaya kenyataan ini. Deva yang sekarat memanggil Rishi. Dia meminta maaf kalau dia tak bisa menjaga ayah dan ibu Rishi, dan Deva pun meninggal saat itu. Simha datang dengan gembira menertawakan kematian Bupati. Dia berkata kalau dia yang merencanakannya, tapi dua orang yang mengeksekusinya. Salah satunya adalah pamannya, yaitu Jayaram, dan yang satunya lagi dia tak akan menyebutkannya. Rishi menghampirinya dan ingin menanyakan siapakah yang satunya lagi, tapi Simha menembak dirinya sendiri yang membuat Rishi bingung. Dia murka dan mencincang tubuh Simha. Raju dan Rishi yakin kalau Jayaram semenjak saat itu telah mengganti identitasnya menjadi Robert dan bergabung dengan Stephen. Mendengar cerita tragis Rishi, Nandini akhirnya siap membantunya. Mayat Anthony dibawa ke hadapan Nano. Anak buahnya berkata kalau seseorang bernama Rebel yang menghabisi mereka dan target selanjutnya adalah Nano. Di saat itu, Nano mendapatkan telepon dari Rishi dan berkata kalau dia adalah Rebel yang menculik Nano selanjutnya. Nano menantang Rishi untuk datang ke rumahnya dan menculiknya, dan Rishi pun menyetujuinya saat itu. Nano memperketat keamanan di rumahnya. Rishi menghubunginya lagi, dan Nano pun berkata kalau Rishi tak akan bisa menjangkaunya. Tapi Rishi mengatakan kalau bukan dia yang akan melakukannya, tapi anaknya sendiri. Tiba-tiba Nandini mendodongkan pistol ke arah Nano. Nano tak takut, malah menyuruh anak buahnya menembak Nandini. Tapi atas perintah Nandini, anak buahnya mengarahkan senjata ke arah Nano, yang ternyata Rishi sudah membeli seluruh anak buah Nano dengan mahal. Rishi datang dan menanyakan di mana keberadaan Stephen Robert, tapi Nano menolak mengatakannya, yang akhirnya Nano dianiaya dengan sebuah bor dan melukai satu persatu anggota tubuh Nano, dan akhirnya siap mengatakannya. Rishi meminta agar Nano menjebaknya, dan singkat cerita helikopter datang. Terlihat Jayaram alias Robert dan juga Stephen datang menghampiri Nano. Di saat itu anak buah Rishi datang mengepung mereka. Rishi juga terlihat menghampiri mereka dengan aksi mobilnya, yang ternyata Rishi dikelabui. Mereka bukanlah Stephen Robert yang asli. Rishi ditelepon oleh Jayaram dan berkata kalau dia tahu Rishi mencarinya dan mengutus anak buahnya untuk menyamar. Kalau ingin menemuinya, Rishi diminta datang ke rumah keluarganya yang di mana Raju dan Nandini juga sudah berada dalam tahanan. Rishi datang dengan helikopter ke tempat itu. Di sana, dia melihat Nandini dan Raju yang sudah tak berdaya. Jayaram menyambutnya dengan menembak Raju tepat di dadanya. Rishi kesal karena Raju dibunuh dalam keadaan tak berdaya. Rishi mengolok-olok Jayaram kalau Jayaram bukan pria sejati. Jayaram hanya bisa membunuh orang yang tak berdaya. Dia mengatakan kalau dia memberi waktu 5 menit kepada mereka untuk memburu Rishi, dan Rishi tak akan melawan.
Tapi kalau 5 menit Rishi tak mati, mereka harus bersiap-siap kalau Rishi akan membunuhnya. Rishi diserang oleh para wanita, anak buah Stephen. Lalu Rishi juga diserang oleh anak buah yang lainnya. Benar saja, Rishi tak melawan saat itu. Dia diserang oleh Stephen juga. Sampai tak berdaya, yang akhirnya Nandini menangis menyaksikan ketidakberdayaan Rishi. Terlintas di ingatan Rishi penyebab kematian ayahnya yang membuat dia bangkit. Dia menghabisi semua anak buah Stephen. Dia juga menghabisi Stephen saat itu. Bhaskar juga diajarnya, dan ketika Jairam akan menembak, pistolnya diarahkan ke kepala Bhaskar oleh Rishi, yang membuat Bhaskar tewas seketika. Jairam menangisi kematian anaknya. Rishi mengolok-oloknya, lalu dia pun mengajar Jairam. Hingga dia tak berdaya, Jairam dibawa menuju foto ayahnya, dan Rishi membentur-benturkan kepala Jairam kepada foto ayahnya. Terakhir dia membunuh Jairam dengan cara Jairam membunuh ayahnya. Rishi menangisi mayat Raju, pengawalnya yang paling setia. Rishi kelelahan dan duduk di kursi yang selalu diduduki oleh ayahnya. Nandini menghampiri Rishi dan berkata, mulai sekarang dia akan menjadi Deva, dan film pun berakhir.